otomatis dampaknya besar, sangat besar. Ambil kebijakan kurang tegas, penyebaran guru yang menurut saya belum proporsional. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Taliabu daerah baru 10 tahun mekar, lalu wajarlah kalau kita ketinggalan daerah-daerah lain. Nah, itu saya kira tidak boleh. Jumpa lagi dengan beta di Basa Nahu TV. TV ekspresi, ruang ekspresi bebas oleh seluruh masyarakat, pemuda, mahasiswa. Bebas berbicara apa saja yang bermanfaat, dan tentu kalau tidak bermanfaat dibuang. Oke, kali ini saya sudah bersama salah seorang pemuda. Beliau cukup progresif memantau pendidikan, utamanya di Kabupaten Pulau Taliabu. Bisa dibilang beliau adalah pemerhati pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu. Bang Rahman. Bang Rahman, siap. Oke Bang Rahman, barangkali Bang Rahman cerita dulu sedikit sejarah abang di Kabupaten Pulau Taliabu. Maksudnya orang mungkin pengen tahu perjuangan abang selama ini, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih seluruh pemirsa Basa Nahu TV, juga tentu saja kepada Dinda Ali gitu ya, yang sudah memberikan ruang kepada seluruh generasi untuk cuap-cuap gitu ya. Jadi kalau bilang sejarah mungkin terlalu berlebihan. Ya. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena keberadaan saya di sini itu baru kurang lebih 5 tahun, belum sampai malah. Ya, belum sampai, baru sekitar 4 tahun lebih. Ya. Hanya memang sedikit pengalaman mungkin gitu ya. Selama kurang lebih 4 tahun saya mengajar, itu saya sudah mengajar juga di 4 sekolah. 4 sekolah. Ya, sudah 4 kali mutasi gitu. Jadi mungkin itu yang apa ya, yang kemudian pengalamannya ya mungkin hanya sedikit, satu saja, yaitu kondisi satu sekolah dengan sekolah yang lain itu memang beda-beda ya, itu aja. Tapi Bang, orang kan belum tahu abang dulu SD-nya di mana, kan gitu, proses pendidikan sejarah itu kan yang mungkin dulu abang fokus di universitas apa? Oh ya, jadi saya dulu di Bau-Bau, di Universitas Dayang Sulawesi Tenggara. Ya, di Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan saya pendidikan bahasa Inggris. Iya. Itu di Bau-Bau. Perjalanan selama saya bersekolah itu ya, saya SD di kampung di Binongko, kemudian saya lanjutkan SMP di kampung di pulau tetangga di Wanci ya. Kemudian SMA saya kembali ke kampung dan lanjut kuliah di di Bau-Bau di Unidaya gitu. Selanjutnya dalam proses perkuliahan, saya jalani perkuliahan itu ya tentu namanya di kampus begitu ya, banyak kita ketemu orang, ketemu teman-teman, ya sudah jalani seperti selayaknya mahasiswa yang lainnya begitu ya. Bergaul, mengembangkan diri selain di kampus di organisasi, baik itu yang di yang organisasi kedaerahan gitu maupun yang organisasi mahasiswa gitu. Oke, baik Bang. Terkait dengan pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan untuk memanusiakan manusia. Yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu,
Yang tadinya dia tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya dia tidak mengerti makna-makna apa saja pengetahuannya dia menjadi tahu. Dari yang tidak tahu baca menjadi tahu baca. Dari yang tidak mengerti soal negara menjadi mengerti soal negara. Kira-kira negara kemudian memprioritaskan kebijakan pendidikan lebih memprioritaskan kebijakan pendidikan paling utama. Kurang lebih APBN digelontorkan sekitar 20%. Ya. Begitu perhatiannya pemerintah terkait dengan pendidikan, dan itu disahkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, terkait dengan Kabupaten Pulau Taliabu, Abang lama di sini dan tentu memantau perkembangan, apalagi Abang selaku pelaku. Abang sebagai guru dan pelaku pendidikan yang tentu lebih paham lah terkait dengan fenomena pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu. Abang tolong dong berikan keterangan penjelasan atau apa saja yang sebenarnya terjadi dan seperti apa itu. Ya, baik. Jadi pendidikan di Taliabu ya secara umum sudah mulai bagus ya. Sudah mulai. Tetapi kemudian kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Taliabu daerah baru 10 tahun mekar, lalu wajarlah kalau kita ketinggalan daerah-daerah lain. Nah, itu saya kira tidak boleh. Karena ini bukan lagi zaman itu. Nah, sekarang zaman sudah berubah. Segala informasi itu hanya dalam satu kali klik, langsung. Bahkan di dalam kamar. Nah, itu semua sudah, ini zaman terbuka ya. Ya, jadi saya kira kalau kita mau bilang bahwa kita baru kemudian kita wajar tertinggal, itu tidak boleh lagi. Oke, baik. Jadi itu poin pertama. Nah, kalau saya melihat kita bahas masalah saja gitu ya. Ya, pokoknya apa aja lah. Memang masih ada beberapa masalah lah gitu kira-kira ya. Masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, saya yakin juga di seluruh daerah punya masalah-masalah berkaitan dengan hal tapi sekarang kita bicara tapi karena kita bicara Taliabu, ya sudah, kita fokus ke Taliabu gitu ya. Nah, saya mulai dari penyebaran guru yang menurut saya belum proporsional. Jadi ada satu sekolah yang gurunya banyak, ada di sekolah yang lain yang gurunya kurang. Ini kan masalah nih. Ini masalah besar malah. Padahal mestinya guru itu tersebar merata secara proporsional. Supaya apa? Supaya pertumbuhan yang ada di daerah-daerah terluar dari ibu kota itu sama-sama tidak ada gap lah begitu. Yang terjadi sekarang kan gapnya terlalu menganga gitu. Karena itu tadi salah satunya penyebaran guru yang belum maksimal dan tidak proporsional. Penyebabnya apa? Ya, kalau penyebabnya sih, kalau saya melihatnya itu ya dua. Dua. Satu dari pengambil kebijakan. Ya. Jadi ada satu sekolah yang gurunya banyak, ada di sekolah yang lain yang gurunya kurang. Ini kan masalah nih. Ini masalah besar malah. Padahal mestinya guru itu tersebar merata secara proporsional. Supaya apa? Supaya pertumbuhan yang ada di daerah-daerah terluar dari ibu kota itu sama-sama tidak ada gap lah begitu.
Yang terjadi sekarang kan gapnya terlalu menganga gitu. Karena itu tadi salah satunya penyebaran guru yang belum maksimal dan tidak proporsional. Penyebabnya apa? Ya kalau penyebabnya sih, kalau saya melihatnya itu ya dua. Oke, dua. Satu dari pengambil kebijakan. Dari pengambil kebijakan. Ya, pengambil kebijakan kurang tegas, gitu kira-kira. Kurang tegas. Ya. Dan yang kedua, ya dari guru yang bersangkutan. Dari guru yang bersangkutan. Ya, dari teman-teman guru yang memang dalam tanda petik mutasi itulah hal yang menakutkan. Gitu. Berarti pengambil kebijakan dan guru. Ya. Artinya hubungannya dengan penyebaran guru tadi. Apa sebenarnya dampaknya sebelum kita masuk di penyebab tadi? Ya. Karena penyebaran guru tadi itu kan menurut abang prioritas mestinya ya. Prioritas ya. Apa sebenarnya dampaknya sampai perlu untuk melakukan itu? Ya baik. Jadi dengan ketidakhadiran guru di suatu sekolah, otomatis dampaknya besar. Oke. Sangat besar. Contohnya? Yang mestinya dia mendapatkan kalau di SMP misalkan ada 10 mata pelajaran, ya, mestinya kan dia dapatkan itu. Tapi ketika tidak ada guru yang bersangkutan, misalkan saya guru bahasa Inggris ngajar matematika, kan tidak maksimal. Misalkan ini ya, guru bahasa Inggris ngajar matematika kan tidak maksimal. Mestinya guru matematika yang ngajar matematika, kan gitu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, pemerintah kurang tegas. Pengambil kebijakan itu kurang tegas. Oke. Kan hal ini saya kira mereka pengambil kebijakan tahu bahwa ada di sekolah-sekolah tertentu yang gurunya minim. Oke. Mestinya harus gercep. Gerakan cepat. Ya. Jangan lama-lama dong. Ya, langsung. Ini eksekusi. Ya, karena semakin lama nanti anak-anak begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi ya, kita juga teman-teman guru juga ini itu tadi paradigma berpikir kita itu harus kita ubah berkaitan dengan pindah tugas ini, yang gitu. Yang selama ini kita anggap itu adalah bagian hukuman dan sanksi yang diberikan kepada kita dalam menjalankan tugas. Kita harus ubah paradigma itu sekarang. Bahwa emang ada paradigma itu. Iya, saya yakin Dinda Ali juga tahulah keadaan itu kan begitu. Itulah yang saya bilang mestinya kita ubah kan. Paradigma berpikir kita guru itu harus kita ubah. Bahwa pindah tugas itu adalah kesempatan bagi kita untuk traveling. Kayak gitu. Karena guru ini tidak punya perjalanan dinas. Ini soal mindset ya. Guru kan tidak punya perjalanan dinas nih. Lalu kapan kita bisa jalan-jalan? Kira-kira begitu. Nah, pada saat dikasih pindah tugas, inilah kesempatan kita untuk jalan-jalan. Makanya saya bilang ini kita anggap sebagai bagian dari traveling. Kan gitu. Ya. Wisata. Ya, begitu. Pokoknya apa jalan gitu ya. Yang kedua, ini kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi kampung-kampung yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Kenapa? Karena di Taliabu ini banyak suku, banyak desa. Ya, kita heterogen loh. Banyak budaya, banyak bahasa. Ini kesempatan kita untuk eksplor. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, ini harus kita anggap sebagai bagian dari refreshing. Gitu. Kalau ini mindset ini yang ada di pikiran kita, tentu kan enak nih. Pemerintah juga eksekusi, kita langsung jalankan. Wah, enak kan, aman. Berarti bisa dibilang bahwa pemerintah terintervensi soal kebijakan itu. Contoh pengambil kebijakan misalnya. Proses penyebaran itu kan abang bilang tadi prioritas. Ya. Lalu kemudian ada semacam ketakutan yang kemudian itu terpelihara sampai hari ini, bahwa seolah-olah mutasi itu satu hukuman yang luar biasa.